ketika mood saya baik, saya bisa menghasilkan 2-3 produk satu hari. Gitu. Jadi itu tantangan buat saya juga. Jadi saya harus nge-push diri saya. Jadi nggak bisa yang kayak, udahlah gampang, santai. Nggak kayak gitu. Jadi saya memang fokusnya di situ. Berarti Itu emang udah komit ke diri sendiri? Iya, komit. Itu yang bisa bikin saya bertahan sampai selama ini gitu. Berarti kalau bikinnya satu tuh berarti hari itu lagi nggak mood? Iya, satu tuh lagi nggak mood. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Gadis Kusuma Indriani. Usia saya sekarang sudah 43 tahun. Saya owner dari brand Crafty Zahshi. Crafty Zahshi itu produksi berbagai macam produk rajutan. Ini nggak perlu pakai furing, jadi langsung dirajut terus dipakai. Ini model bucket gini. Ini jangan awalnya jadi gini nih. Ini kan nggak ada furingnya jadi dianya. Kalau untuk mulainya itu berawal dari hobi ya Mbak, yaitu sekitar 11 tahun yang lalu ketika anak saya terakhir itu saya mulai mencoba membuat produk rajut itu belajar dari YouTube. Dari awalnya dari situ, kemudian saya buat berbagai macam produk, saya bagikan ke teman-teman dan saudara. Nah dari situ bermulai sudah banyak pesanan-pesanan gitu. Nama Crafty Zahshi itu ya, crafty itu dari craft ya, dari kerajinan. Kalau Zahshi itu nama anak saya yang bungsu, Zahwa Zahira Zahshi. Jadi saya ngambilnya Zahshinya dari nama anak saya yang paling kecil. Saya senang bagi-bagiin hadiah kan ke teman-teman, ke saudara. Nah dari situ mereka tertarik untuk memesan. Nah ketika sudah berhasil menjual satu produk itu, akhirnya saya terpacu lagi untuk membuat lagi model lain dan untuk menjual lagi dan menerima pesanan. Awalnya dulu saya nggak pernah bikin stok, hanya menerima pesanan aja. Nanti kalau ada orang yang pesan baru saya buatkan, baru saya jual gitu. Iya, sistemnya pre-order semua. Iya, untuk produksi semua saya sendiri semua, mulai dari pemilihan benang, terus untuk pembuatan produk baru itu trial error saya sendiri, sampai marketingnya, penjualannya saya semua sendiri. Iya, masih single fighter banget. Kendalanya kalau misalnya di bisnis otomatis ya penjualan ya Mbak ya, kadang rame, kadang sepi. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya manusianya ya, untuk tenaga kerjanya, karena ketika misalnya ada pesanan datang beberapa pieces dan saya nggak bisa handle sendiri, itu yang kadang saya ininya sama waktunya. Misalnya dia mintanya sebulan jadi ya 24 biji. Nah, itu kadang saya suka ngedrop sendiri, bisa nggak ya ini 24 biji gitu. Ya itu kendalanya. Iya. Karena sumber dayanya, ya tenaga kerjanya itu. Kalau misalnya lagi rame ya kadang bisa sampai 2 lusin. Kadang bisa kurang dari itu, kadang sama sekali 1 bulan itu saya nggak ada keluar sama sekali tas. Untuk saat ini sangat prospek banget ya Mbak ya, apalagi lihat ininya anak-anak muda sekarang lebih ke kiblatnya sekarang ke Korea kan ya. Nah untuk anak-anak Korea kan sekarang banyak yang pakai baju-baju rajut, tas-tas rajut, terus ya modelnya kayak gitu-gitu ya. Sekarang alhamdulillah dengan adanya tren Korean Wave itu, jadi saya terangkat lagi, saya punya produk ini gitu. Passion sih Mbak, kalau saya itu lebih ke passionnya ya. Passion saya untuk ke ini, kalau misalnya kita punya bakat tapi kita nggak punya passion, ya percuma juga ya kan. Tapi saya memang passionnya di craft ini, dan saya ingin menghasilkan dari hobi saya ini gitu. Jadi bertahan, mau laku, mau sepi, mau rame ya alhamdulillah sampai sekarang masih. Karena ada passionnya itu. Meskipun laku nggak laku tuh nggak capek. Nggak capek ya, karena memang sudah passion, sudah hobi. Jadi saya minimal 1 hari itu harus ada yang jadi 1 produk. Entah itu tas, entah itu topi, pokoknya minimal 1 hari 1 produk untuk jaga stok gitu. Karena kan jargonnya saya juga itu handmade with love. Jadi memang semuanya dari hati, dari cinta ya, karena memang passion saya di sini gitu. Tantangan terbesar saya adalah mengalahkan mood, karena orang pengrajin itu kan moodnya biasanya naik turun. Di situ tantangan saya, gimana caranya itu ketika mood turun saya bisa tetap menghasilkan 1 produk 1 hari.
ketika mood saya baik, saya bisa menghasilkan 2-3 produk satu hari. Gitu. Jadi itu tantangan buat saya juga. Jadi saya harus nge-push diri saya. Jadi nggak bisa yang kayak, udahlah gampang, santai. Nggak kayak gitu. Jadi saya memang fokusnya di situ. Berarti Itu emang udah komit ke diri sendiri. Iya, komit. Itu yang bisa bikin saya bertahan sampai selama ini gitu. Berarti kalau bikinnya satu tuh berarti hari itu lagi nggak mood. Iya, satu tuh lagi nggak mood. Kalau lagi banyak tuh berarti lagi mood banget. Iya, alhamdulillah. Saya bisa bikin topi sehari itu 11 biji, Mas. 11 piece satu hari. Itu memang lagi mood-moodnya ya, karena memang lagi mau ada event dan saya lagi nggak ada stok. Jadi 11 biji itu saya buat itu. 1 jam 1, 1 jam 1. Istirahat cuman sholat, makan, ya sendirian. Iya, bahagia dan seneng kan karena warna-warni ya. Dan sesuai dengan apa yang saya mau kan, saya mau warna biru dikasih bunga, ya saya bikin warna hijau dikasih bunga, ya saya bikin apa yang sesuai dengan ini saya gitu. Kalau saya ya tergantung ini saya juga ya Mas ya, selera saya dan saya lihat trennya yang lagi viral di masyarakat sekarang ini. Jadi kayak bucket bag kayak gini modelnya, terus yang model drawstring kayak gitu. Terus topi-topi bucket yang sekarang lagi tren. Nah itu yang saya buat gitu. Jadi lebih ke tren ya Mas ya. Iya, untuk pemasarannya offline online ya Mbak ya. Kalau untuk online-nya saya biasa gelaran di hotel-hotel karena kita ikut komunitas solopreneur itu. Kemudian saya menitipkan juga di toko oleh-oleh Jawara. Kemudian ada beberapa tempat juga yang saya titipkan ke teman-teman reseller ya. Saya nggak tahu tempatnya di mana, tapi mereka sering ngambil di saya di Jakarta. Kemudian untuk online-nya saya biasa jualan lewat Instagram aja sih. Instagram saya buat iklan, FB Ads sama IG Ads gitu. Ya, saya cuma pengen bertahan aja sampai dan pengen bisa menularkan saya punya ilmu ke banyak orang gitu. Apalagi untuk anak-anak muda zaman sekarang ya, kan mereka butuh skill. Nggak cuma untuk di bidang akademis aja, tapi mereka pastinya butuh skill untuk bertahan di kemudian hari. Nah itu yang mau saya tularkan lewat anak-anak sekarang. Jadi setiap minggu itu insya Allah saya ada buka workshop di setiap kayak saya gelaran, dan itu workshop tidak berbayar alias gratis, hanya beli benangnya aja, benang sama hakpennya kalau yang belum punya gitu. Nanti saya ajarkan selama saya gelaran itu 4 jam bisa jadi gitu. Iya, dipandu. Karena kan kita private ya, jadi nggak terlalu banyak juga orang biasanya ya. Hanya circle saya aja yang tahu WA status saya yang mau ikut gitu. Bener-bener dari yang belum bisa ya? Bener-bener yang dari nol putul. Ya pertama kali ya kita kan emang harus menemukan dulu ya, atau mungkin bisa mencoba beberapa hal baru. Ketika kita mencoba beberapa hal baru itu dan kita tahu di situ passionnya kita, ya itu ditekuni. Itu ditekuni sampai benar-benar bisa gitu. Sampai benar-benar bisa dan yakin kalau itu bermanfaat buat kita ke depannya dan bermanfaat untuk orang lain juga. Itu kalau saya sih. Pesan saya buat anak-anak muda zaman sekarang, banyak berlatih skill ya. Jangan hanya kemampuan akademis aja, tapi kita harus punya skill untuk kedepannya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semua, saya punya produk rajutan asli handmade. Jadi ada yang kombinasi dengan tenun, ada juga yang kombinasi dengan batik, ada juga topi. Nah, ini semua teman-teman bisa dapatkan di media sosial saya, Instagram Crafty Zashi. Gitu. Harganya cukup terjangkau insya Allah. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.